Tapi ternyata rahasianya baru terbongkar. Ya, baru tahu tahun lalu, akhir tahun. Dari kecil sudah gitu. Kalau Yang uniknya om dan tante tuh ya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin pengalaman nih Om dan Tante ini kalau boleh tahu kenalannya mulai dari tahun berapa nih Om? Jumpanya tuh gimana Om? Dia penasaran. Oh, kalau jumpanya itu dari kecil sudah kecil. gitu. kalau kenalnya dari kecil, Dari kecil ya. kan satu gereja dulu. Iya. Iya, Dari tante kan dulu juga sekolah gereja minggu ya? di Sorong kan, di Sorong Papua. Iya. Iya. Orang Jumpa tua kan ternyata dari kecil. kecil, bergembala di sana, jadi di Sorong. Kalau kenalnya tahunya dari kecil. Dari kecil. Iya. Itu kira-kira kapan? Om? Nah itu yang uniknya om dan tante tuh ya gitu. Maksudnya Iya. kenalnya kecil. Nah, waktu masih kecil, jadi waktu masih di Sorong. Tapi lucu memang dari dulu suka diganggu, cuma kan masih anak-anak tuh, namanya juga Iya. ikut sekolah minggu sama-sama gitu kan. Jadi lucu yang kita kan banyak ya anak-anak kecil dulu, jadi nanti sudah bilang oh ini dengan ini, jadi suka ganggu-ganggu gitu kan. Pantang gitu ya kan? Jodoh. Tapi kayaknya semua tidak ada yang jadi. Tidak ada yang Cuma jadi. Nah, baru pisah. Oh, Waktu karena SMP itu orang tuanya tante pensiun lalu balik ke Manado. Jadi SMP sudah tidak Iya. ada ya, sudah Mulai saya sudah ke SMP Manado. ya kan? Saya pindah ke Manado. Baru abis itu jadi cuma ketemunya waktu SMP kelas 3 itu pas ada pendeta di Manado itu temannya papa mertua atau temannya papanya om dan lalu dia undang ya bikin Iya. KKR di Manado. Nah itu ketemu terakhir, jumpa lagi gitu. Tapi ya tetap gitu aja kan, nggak ada apa-apa. Iya. Ya, jumpa biasa. Masih jumpa Karena biasa. karena Maksudnya memang terakhir itu jumpa lagi karena tuh. tahu karena memang teman kan, gitu. Cuma maksudnya kenal ya dari Sorong. Terus ada KKR Manado, ketemu Itu lagi aja terakhir itu main kan. sama dalam ibadah, main musik. Ya udah kita gitu aja. Nggak. Lalu nggak pernah ketemu lagi 8 tahun. Bisa lagi tuh. Nggak pernah ketemu Ya, apalagi ya. udah pindah Medan lagi kan. Om kan 90 pindah Medan. Ya nggak ada, waktu itu ya cuma teman ya. Nggak mungkin Ya. kan mau ngapain juga. Telepon-teleponan atau apa. Apalagi Om ini kan dasarnya orangnya nggak suka tulis-tulis surat atau apa gitu. Malas, Biasanya capek kali ini. cuma orang tua karena kan Terus kan gembala tuh. Terus kan ngapain juga tulis surat sama waktu itu. Nggak ada Kan nggak ada gitu ini. kan. Ya orang tua aja karena kan dulu cuma tante kan punya orang tua kan jemaat dulu kan. Jadi sering kali ya mantan gembala gitu. Jadi kalau Natal suka kirim kartu. Iya. Selamat Natal itu kan dulu kan masih pakai kartu kan. Kirim salam dari keluarga gitu kan. Dan lalu waktu itu tante tuh nggak ada telepon. Nggak ada telepon. Ya waktu itu nggak ada telepon. Jadi dari surat itu sudah gitu kan? Hah? Dari surat. Enggak, maksudnya Belum surat. tidak ada telepon jadi tidak pernah lagi hubungan apa-apa jadi gitu. nggak ada komunikasi Jadi lah ya kan? sama orang tuanya tante juga dengan orang tuanya om itu nggak pernah lagi, cuma yang itu kalau ke Ya, Natal intinya itu. biasa aja kan, jalan biasa. Tante juga waktu di Manado sempat ada yang Iya. tanya-tanya juga. Tanya. Dari abatuan tanya, dari apa tanya gitu kan. Jadi ketemunya nggak tahu. Kalau di istilahnya kan Om bilang istilah ketemu di udara. Ya kalau ditanya om bilang ketemunya di Jadi jadi ceritanya kan nggak jadi sama yang di Medan waktu itu karena sudah 4 tahun itu. Ya udah waktu kosong-kosong itu udah jalani aja biasa kan. Jalani biasa. Lupa. Papa mama yang ini atau gimana? Atau apa Om lupa gimana? Tiba-tiba waktu itu bukan apa ingat aja. ceritanya itu dikasih jodoh kalau karena nggak ada sudah nggak ada ini ada yang dari Surabaya gini tapi nggak pernah ketemu. Oh iya. Nah, Surabaya. yang dijodohkan dari Surabaya itu tidak pernah bisa ketemu gitu. Iya. Karena dikasih sama abang-abangnya kan. Terus dengar "Oh, ada juga, sini, ada dengar waktu itu belum, ya udah mungkin bukan jodohnya. Dengar yang Surabaya itu memang nggak pernah bisa ketemu walaupun datang selalu ada aja, nggak bisa ketemu kan. Halangan gitu kan? Halangan kesibukan gini. Tapi pernah dengar waktu nggak jadi, nggak dilanjutkan lagi. Ada keluarganya juga di gereja sana kan, ada maksudnya satu gereja itu. Katanya kan dengar waktu itu Om kan sudah pernah nasar ya. Waktu SMA kelas 3 udah pernah nasar mau jadi hamba Tuhan. Nah terus yang mau dijodohkan ini, yang cewek ini dengar
Ya, waktu itu dia bilang, oh, mau jadi hamba Tuhan ya, dia nggak siap. nggak mau dapat ya calonnya. Ya udah, gitu kan. Iya. Nah itulah tiba-tiba ingat, terus akhirnya baru gini, tiba-tiba, bukan tiba-tiba. Ya udah tahu, kan tadi saya bilang tidak ada telepon kan. Jadi kita dulu di sana nggak ada punya telepon. Lalu tiba-tiba masuk itu bisa Telkom kasih itu seberapa keluarga yang di daerah situ jadi murah masuk telepon. Lalu kita ikut gitu kan. Nah pas ada telepon, saya ingat kali pas ada telepon. Lalu pas kalau nggak salah itu mamanya Om ulang tahun ya, baru dikasih salam sama orang tua gitu, salam gitu, oh selamat ulang tahun gitu kan, masih ingat walaupun sudah mantan gembala tapi seringkali masih tetap ingat, oh ini ulang tahunnya orang tuanya Om itu kan mama. Jadi mamanya tante tuh kan dulu Jumat jadi kenal, jadi salam situ. Nah sudah waktu salam, waktu selamat ulang tahun gini baru mulai namanya mama kan. Nah baru mulai oh gimana dengan si ini gini ya gitu ceritanya, karena kan dari dulu sama anak dari kecil kan. Nah jadi tanya gimana kabarnya itu waktu itu si Om ya dengan Om punya abang dia masih di Surabaya atau oh iya ini ada baik-baik gitu. Nah baru nanti balik lagi yang dari Medan, itu kan di Medan. Yang dari Medan tanya lagi yang di Manado, gimana dengan ini dari tante dengan yang sudah gitu. Nah, ternyata gitu, ya kan? Jadi ceritanya ya itu mulai situ, baru mulai tanya, oh ini gini. Jadi sesama itu tadi orang tua aja, orang tua, iya. Bukan karena Om yang suruh tanya apa enggak. Om nggak tahu kan waktu itu, ya kuliah, kerja. Tapi ternyata rahasianya baru terbongkar. Ya baru tahu tahun lalu, akhir tahun. Kan ceritanya gini, waktu kita menikah waktu ibadah, waktu firman. Tante tuh ingat gini, ingat itu papa, mertua atau opa itu dia bawa firman, dia bawa gini. Saya ingat kali firman Tuhan Nika itu di Kejadian dan bahwa Adam itu anak Allah, dia kan jadi dengan Hawa dipertemukan, dijodohkan. Lalu ada perkataan yang saya ingat sekali, oh seperti kita dua katanya dijodohkan gitu. Lalu saya tuh mikir gimana cara dijodohkan gitu kan. Sedangkan pengakuannya Om tuh tiba-tiba Om itu dengar ingat waktu dikasih jodoh gini Om udah jadi kan, ada jadi. Lalu itu kan sudah mulai telepon orang tua. Tiba-tiba Om tuh ingat, Om bilang gini, bagaimana kalau dengan Nono atau Tino? Biasa dipanggil Nono juga, Tino. Lalu orang tua itu senang gitu, oh iya, kan sudah tahu, gini kenal dari kecil gitu ya kan? Cinta berarti awalnya. Tapi waktu baru tahu yang di mobil waktu kita jemput orang tua, kan ditanya sama penatua, sekarang ya penatua mereka. Iya, penatua yang di Surabaya, gimana sih sampai ketemu? Mereka juga bingung kan kok bisa ketemu, yang satu di Manado, satu di Medan. Baru di Om keluar ceritanya mama itu ya, baru oh ini jawaban sudah lama saya cari-cari, kok bilang dijodohkan tapi gimana cara, sedangkan Om bilang Om pas ingat gitu loh, Om ingat, lalu oh boleh, oh iya sudah kenal, ternyata ya itu udah tahu mama dan mama itu waktu ngomong mungkin teleponan bicara-bicara, ternyata karena belum ada, sempat ada tapi udah ini kan nikah duluan lah. Ya udah, bagaimana jodohkan. Dan juga tapi orang tua, mama yang ini. Orang tua itu yang saya bilang, orang tua tuh nggak terlalu gimana. Nggak terlalu setuju, setuju. Jadi mereka yang sudah sepakat gitu, oh kalau begitu bagaimana? Mereka katanya gitu, kita doakan, nah gitu. Jadi mereka yang mendoakan. Jadi Om tiba-tiba ingat itu, ingat terus tanya kan gimana tuh. Tino kan tante sekarang kan. Udah Pak Mama setuju, alasan tadi, oh udah kenal dari dulu kan. Juga pengembalaan dulu sorong sama, terus ya sampai pindah Manado juga tetap melayani kan, terus satu ini ya udah kasih itu tadi ternyata didoakan itu, jadi baru tahu kok firmannya itu bilang dijodohkan kok. Jadi saya kok bisa, kapan dijodohkan? Terus akhirnya tulis surat bicara kan gini baru ya udah coba tanya, Oma bilang itu coba tanyalah, tanya tante kan tanya gimana, jadi Om tulis surat ya itulah, walaupun dasarnya Om malas tulis, tapi karena waktu itu belum ada WA dan belum ada. Awalnya kan harus ada itu. Tulis baru tanya. Putih gitu kan? Iya itu tanya. Ya udah tante bilang berdoa dulu kan, berdoa baru Desember ya.
3 bulan saya 3 ingat. bulan, ya, Saya ya. Agustus, saya jawabnya Desember baru tante jawab. Dari tadi om bilang kan sudah berdoa, oke. Tante pun mantap, oke. Orang tua juga setuju. Terus tadi om bilang faktor usia juga kan, faktor tanggung jawab. Jadi waktu ketemu di sana nggak yang mana-mana lagi, mungkin ya cuma mengulang lagi karena sudah lama nggak ketemu. Ketemu lagi udah ketemu besar, tapi Jadi, udah pikirannya udah fokus kapan gitu kan jadinya. Hanya waktu itu datang karena sudah lama nggak ketemu, jadi supaya terbiasa lagi, maksudnya ketemu lagi terbiasa lagi. Oh masih kerja di Megawood, 8 tahun dah pulang jadi ketemu. pas lu libur tahun baru ambil cuti udah ke Manado kan. Imlek ya. 2 kali aja, 2 kali Imlek. ketemu. Ketiga kali langsung melamar. Itu tadi kan faktor usia, apalagi yang mau ditunggu sama Tuhan sudah oke, hati udah oke, orang tua oke juga. Kan faktor tanggung jawab fisik, tuh, ya udah. Secara hukum juga. Kalau nengok dari keadaan semuanya udah yes lah gitu ya kan istilahnya. Iya, jadi apalagi yang mau Jadi, ditunggu kan. 8 tahun ketemu, bingung kan? Muka, udah beda ya mungkin. Nah kembali tadi yang sebelum dengan tante kan ada sampai 4 tahun tapi bisa. Mungkin ada, jodoh atau enggak itu. Ya bisa ya, bisa tidak ya. Tapi kan kalau itu ini bukan curhat tapi bukan itu apa juga enggak, tapi fakta. Kan dia yang pergi gitu, entah alasannya apa nggak tahu, pergi terus tiba-tiba udah menikah, ya udah kan gitu istilahnya seperti itu. Jadi mau dibilang nggak jodoh berarti ya, tapi dia yang pergi terus nikah. Gitu. Iya, berarti kan keinginan sendiri nikah kan, udah nikah kan nggak mungkin lagi kalau udah nikah terus. Iya. Itu tadi kan bilang juga kan berdoa. Ya udah berdoa nanti jalani, karena itu kita Tapi faktor itu juga tadi, kalau faktor tadi termasuk kan pertama kan bilang selain fisik tadi usia sudah memang arah ke sana, nggak lagi cuma senang-senang, happy, oh punya teman spesial terus kemana-mana berdua, nggak itu lagi, terus tanggung jawab juga fisik ada, sudah kerja kan gitu, bisa tanggung jawab ke depannya, masa depannya secara jasmani. Tapi tadi juga yang pertama kan berdoa dan sama terutama rohani ya. Rohani. Ya bukan menuduh, tapi tadi kita dalam Tuhan ya harus satu iman, bukan hanya bicara satu iman, bukan hanya satu sama-sama Kristen, tapi tingkat iman itu, ya kan, tingkat keimanan itu. Jadi harus diperhatikan. Karena kalau dalam walaupun satu iman sudah baptisan satu baptisan, katakanlah sampai satu gereja, tapi kalau pertumbuhan rohaninya dalam nanti berteman itu itu nggak bisa sejalan, baik ibadah, pelayan atau apa. Nah ini pasti salah satu itu. Jadi itu tadi bilang antara jodoh atau tidak ya kita nggak tahu karena kalau nggak bisa terkejar rohaninya dengan salah satu kita ya, gitu. Baik prianya atau wanitanya kita nggak tahu mana rohaninya yang masih kurang, satu akan keluar sendiri gitu. Harus saling mengimbangi lagi. Iya harus gitu.